Shalom saudara, gimana kabarnya? Sudah hampir 2 bulan ya, kita nggak bertemu tatap muka langsung. Mungkin Bapak Ibu sedang stay at home saja, di rumah bersama dengan keluarga. Atau mungkin sambil menonton ini Bapak Ibu sedang bekerja di kantor. Apapun yang sedang kita lakukan, aktivitas kita selama masa pandemik ini, saya rindu kita semua tetap bersemangat. Karena kita percaya bahwa badai ini akan berlalu. Dan Tuhan ingin menuntun kita menjadi murid-murid Kristus yang tangguh. Hari ini dalam GKM Menyapa, saya rindu menyampaikan renungan singkat buat setiap kita. Tapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan cemilan kesukaan saya. Ini adalah kacang Shanghai. Siapa yang juga suka makanan ini? Aduh, Bapak Ibu sekalian, kalau udah ada cemilan ini ya, kadang satu toples begini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bisa ludes. Karena makanan seperti ini adiktif gitu ya. Memang kacangnya sendiri sudah gurih dan enak, disalut dengan tepung yang putih. Komposisinya ada bawang putih, ada penyedap rasa, ada garam. Wow, lebih nikmat bukan? Tapi saudara, saya pernah terjebak ketika saya sekali makan, kemudian satu mulut saya rasanya pahit, getir, dan ketika saya cek, oh no, ternyata kacang di dalam salutan tepung putih itu adalah kacang yang busuk. Ya, maklum, kan nggak bisa dilihat ya saudara. Kelihatannya semuanya putih, kelihatannya semuanya enak, kelihatannya semuanya menarik. Tapi ketika ditelaah lebih dalam, ada sebagian kacang yang baik, tapi ada juga sebagian kacang yang busuk. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, justru ketika kita menghadapi masalah yang besar, akan semakin kelihatan sifat asli kita. Kalau mungkin dalam kondisi yang nyaman, kita akan menunjukkan tampilan luar yang menarik, yang enak. Tapi ketika kita dalam sisi yang paling bergumul, dalam sisi yang sulit, kita akan menunjukkan sifat asli kita. Paling tidak ada 2 jenis sifat asli seseorang saat mengalami pandemi COVID-19. Yang pertama, si egois. Si egois hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Yang penting gue happy, bodo amat orang lain. Dan yang kedua adalah si peduli. Si peduli, dia memikirkan kesenangan orang lain lebih daripada kesenangannya sendiri. Karena kesenangan orang lain bagi dia juga adalah kesenangannya. Saudara, mungkin yang mereka lakukan sama-sama berbelanja dalam jumlah yang cukup banyak, sama-sama work from home, sama-sama pakai masker, tapi motif dari kedua orang ini sangatlah berbeda. Si egois, ketika diharuskan work from home, dia begitu menggerutu dan dia menyalahkan pemerintah. Ini pasti gara-gara kebijakan pemerintah. Aku tidak bisa kerja dengan leluasa. Tetapi si peduli, dia menerima keputusan ini sebagai kebijakan bahwa aku pun harus peduli dengan kesehatan rekan-rekan kerjaku. Walaupun cuma di rumah, yang penting kerjaan beres. Si egois, ketika dia berbelanja, dia akan belanja sebanyak-banyaknya. Yang penting kebutuhan rumahku aman. Bodoh amat orang lain masih ada atau enggak. Tapi si peduli, ketika dia belanja, dia memikirkan ada tetangganya di sebelah yang mengalami PHK. Mungkin awalnya dia hanya beli 1 karung beras, tapi dia terpikir sampai dia harus membeli beberapa karung beras. Karena dia memikirkan beberapa orang yang sulit di sekitarnya. Mereka sama-sama menggunakan masker, tetapi si egois dengan mata sinis memandang orang-orang di sekitarnya, menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya bisa saja menularkan penyakit itu kepada dia. Tapi si peduli menggunakan masker karena dia memikirkan orang banyak. Selain dirinya pun aman, tapi dia lebih memikirkan agar orang di sekitarnya pun juga mengalami aman dan sehat. Saudara, manakah kita hari ini? Ketika kita mengalami kesulitan, sifat asli kita semakin kelihatan. Manakah engkau dan saya hari ini? Apakah engkau termasuk orang yang peduli?
Atau sebaliknya, engkau orang yang egois. Engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, kesejahteraan keluargamu, dan kau tidak peduli dengan orang-orang di sekitar sana. Saudara, mari kita mengingat firman Tuhan. Roma 15 ayat yang ketiga mengatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Saudara, jangan berani-berani kita mengatakan kita murid Kristus kalau kita masih mencari kesenangan kita sendiri. Mari kita mengevaluasi diri kita. Mumpung pandemi ini masih kita jalani, tidak ada kata terlambat untuk berbalik dan menjadi orang yang belajar peduli. Walaupun saya tahu kita pun bergumul, kita pun kesulitan, tapi itu tidak menjadi halangan buat kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita.